Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 tentang potensi di Indonesia, yang meliputi materi tentang kepadatan penduduk, persebaran suku bangsa, kenampakan alam dan buatan, serta persebaran fauna dan flora. Kepadatan penduduk. Tahukah kamu provinsi mana yang paling banyak jumlah penduduknya? Nah, berikut ini adalah data kepadatan penduduk tahun 2017. Dari data ini, dari peta ini, kita bisa melihat jumlah penduduk per kilometernya dari tabel kanan atas ya. Coba, pulau mana yang paling padat penduduknya? Ya, dari tabel di atas yang paling banyak penduduknya yaitu yang berwarna ungu. Nah, kita sekarang lihat di dalam peta mana daerah yang berwarna ungu. Bener banget, ya, Provinsi Yogyakarta. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Nah, kita lihat di tabel kanan atas. Di tabel tersebut yang berwarna hijau army itu adalah daerah yang paling sedikit penduduknya. Sekarang kita lihat petanya. Nah, daerah mana yang hijau army? Ya, benar banget, yaitu daerah Papua, Provinsi Papua. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara? Nah, Provinsi Sumatera Utara berwarna apa daerahnya? Berwarna oranye muda. Sekarang kita lihat tabelnya. Oranye muda itu jumlah penduduknya 150 sampai 200 jiwa per kilometer. Berapa jumlah kepadatan penduduk di provinsi tempat tinggalmu? Nah, sekarang kita tinggal di Jawa Tengah. Jawa Tengah, warna daerahnya adalah merah hati. Kita lihat di tabel merah hati itu jumlah penduduknya yaitu 800 sampai 1000 jiwa per kilometer. Sekarang, apakah persebaran penduduk tiap wilayah merata? Tidak, jawabannya. Karena tiap provinsi di Indonesia jumlah penduduknya berbeda-beda. Selanjutnya, persebaran suku di Indonesia. Jadi, di Indonesia mempunyai beragam suku. Setiap daerah sukunya berbeda-beda. Sekarang kita bahas untuk Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ada 9 provinsi, diantaranya yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Nah, untuk suku Gayo, Alas, Karo, Deli, Pakpak, dan Simoloe berada di Provinsi Aceh. Untuk suku Melayu, Toba, Nias, Mandaling berada di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Sumatera Barat ada yang namanya suku Minangkabau. Yang Riau ada suku yang bernama Riau, Orang Laut, dan Lingga. Untuk suku Musihulu Jambi terletak di Provinsi Jambi. Untuk nama suku Rejang dan Enggano berada di Provinsi Bengkulu. Untuk suku Lampung, Jawa, Banten, dan Apung berada di Provinsi Lampung. Untuk suku Sekah, Lom, Darat berada di Provinsi Bangka Belitung. Yang terakhir, suku Kubu, Komering, Palembang, dan Musihulu berada di Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat 4 provinsi. Yang pertama adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur mempunyai beberapa suku, diantaranya Murut, Kenyah, Kayan, Bahau, Melayu, dan Lawangan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan terdapat suku Banjar. Selanjutnya, untuk Kalimantan Tengah ada suku Dayak, Runan, Ngaju, Melayu, dan Maanyan.
Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Barat, ada yang bernama suku Iban, Melayu, dan Odanium. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki 5 provinsi. Di antaranya adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk Sulawesi Utara mempunyai nama suku yang disebut Minahasa. Untuk Provinsi Gorontalo, sukunya bernama Kaidipan dan Hulontalo. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, nama sukunya Bual, ada yang namanya Bajo, Tomini, Tobobongo, Topalu, Totawali, Toliondang, Tomorane, Togian, Tobalanta, Tobanggal, Baree, Topipikoro, Toseko, Bungku, dan Mapute. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, ada suku Tosak dan Toraja, Putulumuma, Mandar, Luwu, Bugis, Makassar, dan Lajulo. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, ada yang bernama suku Mekongka, Tolaki, Bongkumori, Bungku, Muna, dan Butung. Selanjutnya Pulau Papua. Pulau Papua hanya terdapat satu provinsi saja, yaitu Papua. Nah, untuk Papua, nama sukunya yaitu Heltap, Manikon, Maibrat, Numfor, Anggi, Betani, Wandamen, Biak, Serui, Iha, Mbra, Argoni, Mairasi, Koutai, Mimika, Kapauko, Moni, Asmat, Pegunungan Tinggi, Uhunduni, Tarunggareh, Dataran Danau, Takutamesko, Mamberamo, Kuat, Benta, Sanggi, Dani, Muyu, Basam, Awiyu, Ahusi, Jelanim, Kimam, Mario Anim. Nah, itu tadi adalah beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak banget ya anak-anak. Selanjutnya, penampakan alam dan buatan. Dari gambar tersebut, nah, manakah yang termasuk penampakan alam? Ya, benar sekali. Yang merupakan penampakan alam adalah gambar gunung, dataran tinggi, dan pantai. Untuk yang penampakan buatan adalah gambar jembatan dan juga Candi Borobudur. Nah, sekarang apa yang dinamakan penampakan alam dan penampakan buatan? Penampakan alam yaitu bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah, tanpa hasil campur tangan manusia. Sedangkan penampakan buatan yaitu bentuk muka bumi yang dibuat oleh manusia. Ya, sekarang kita bahas penampakan alam itu ada berapa sih? Jadi penampakan alam itu ada 2. Yang pertama adalah penampakan alam wilayah daratan, dan yang kedua adalah penampakan alam wilayah perairan. Untuk penampakan alam wilayah daratan, contohnya yaitu gunung. Gunung berada di wilayah daratan. Kemudian pegunungan. Pegunungan juga berada di wilayah daratan. Selanjutnya adalah dataran rendah, pantai, dan tanjung. Kemudian untuk penampakan alam wilayah perairan, contohnya yaitu sungai. Kemudian danau, laut, dan rawa. Penampakan alam wilayah darat adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol. Gunung lebih tinggi dari daerah di sekitar. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah puncaknya. Yang kedua, lereng. Dan yang ketiga adalah kaki gunung. Tanah yang berada di sekitar gunung sangatlah subur. Hal itu karena tanah di sekitar gunung mengandung fosfor dan silika yang berasal dari letusan gunung. Jadi ketika gunung meletus, dia akan mengeluarkan larva yang kemudian bisa mengakibatkan tanah di sekitar gunung menjadi subur. Hal ini menyebabkan lereng dan kaki gunung banyak ditumbuhi pohon-pohon lebat dan cocok untuk kegiatan perkebunan. Gunung terdiri dari 2 macam, yaitu
gunung berapi, dan gunung tidak berapi. Jadi untuk gunung yang berapi bisa meletus atau bisa mengeluarkan larva suatu ketika. Untuk yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Tadi ketika gunung itu adalah berdiri sendiri, jadi hanya satu saja bagian bumi yang menonjol. Sedangkan untuk pegunungan ini adalah serangkaian gunung yang saling sambung menyambung antara satu gunung dengan gunung yang lainnya. Wilayah pegunungan tingginya yaitu lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Jadi pegunungan ini lebih tinggi daripada gunung. Kemudian, ciri khas dari pegunungan yaitu tempatnya sejuk, sehingga tak jarang pegunungan banyak dijadikan destinasi wisata. Selain itu, pegunungan juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertanian. Pertanian yang dikembangkan di daerah pegunungan adalah pertanian hortikultura. Apa itu pertanian hortikultura? Jadi, pertanian hortikultura adalah pertanian yang mengembangkan jenis tanaman, sayur-sayur, dan buah-buahan. Selanjutnya, penampakan alam wilayah daratan yang selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan daerah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Sehingga dapat dikatakan pula pantai adalah batas antara laut dan daratan. Pantai ada dua macam, ada yang dinamakan pantai landai dan ada pantai yang terjal. Pantai yang landai biasanya banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tempat wisata. Selanjutnya adalah tanjung. Tanjung adalah bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Di Indonesia, banyak terdapat tanjung. Kebanyakan tanjung dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Selanjutnya adalah penampakan alam wilayah perairan. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Sungai mengalir dari hulu ke hilir. Jadi, air yang mengalir di sungai nantinya akan bermuara di laut atau berakhir di laut. Sungai berasal dari sumber mata air hujan ataupun campuran dari sumber mata air dan air hujan. Sungai kecil biasanya disebut sebagai ranting sungai. Akan tetapi, sementara sungai yang besar disebut sebagai batang sungai. Selanjutnya adalah danau. Danau merupakan cekungan yang luas pada daratan yang digenangi oleh air. Danau dikelilingi oleh daratan. Air pada danau umumnya adalah air tawar. Ada dua macam danau, yaitu danau alami dan danau buatan. Apa itu danau alami? Danau alami adalah danau yang terbentuk secara alami tanpa bantuan tangan manusia. Sedangkan danau buatan merupakan danau yang dibuat secara sengaja oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya adalah laut. Laut adalah bagian pada bumi yang berupa perairan luas. Ciri khas laut yaitu airnya terasa asin karena mengandung zat garam. Maka dari itu, banyak petani garam yang memperoleh garam dari menyaring air laut. Laut di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu laut dangkal dan laut dalam. Sementara laut yang sangat luas disebut sebagai samudra. Selanjutnya adalah teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya dijadikan objek wisata. Selanjutnya adalah rawa.
Rawa yaitu daerah tergenang oleh air, di mana bagian tanahnya berlumpur. Rawa banyak terdapat di daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai. Rawa memiliki banyak manfaat yang sangat penting, yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga perlu dijaga keberadaannya. Sekarang bahkan banyak rawa yang sudah mulai dikelola menjadi objek wisata. Selanjutnya adalah kenampakan buatan. Kenampakan buatan di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Adanya kenampakan buatan akan disesuaikan dengan kenampakan alam yang dimiliki daerah tersebut. Kenampakan buatan dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah gambar jembatan. Jadi, jembatan dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan transportasi. Kemudian, yang kedua adalah gambar pelabuhan. Pelabuhan dimaksudkan untuk memudahkan kapal memindahkan barang-barang yang diangkutnya dari negara lain, ataupun untuk tempat pemberhentian kapal. Kemudian yang ketiga adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur dimaksudkan untuk kuil Buddha, yaitu tempat beribadah agama Buddha yang sekarang digunakan untuk destinasi wisata. Selanjutnya adalah letak geografis di Indonesia membuat Indonesia memiliki iklim tropis yang bisa menambah kekayaan potensi hayati di Indonesia. Kekayaan hayati di Indonesia diantaranya yaitu keragaman flora dan fauna. Apakah kamu tahu apa saja penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia? Ya, ada beberapa faktor yang membuat keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di antaranya yaitu iklim. Iklim meliputi kelembapan udara, suhu udara, dan angin. Yang kedua adalah tanah. Tanah meliputi tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap tanah. Dan yang ketiga adalah air. Persebaran fauna di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada beberapa tipe fauna atau hewan. Yang pertama adalah fauna tipe asiatis, yaitu hewan yang hidup di Indonesia bagian barat, diantaranya mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Untuk tipe yang kedua yaitu tipe peralihan yang berada di bagian tengah yang mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini juga biasa disebut dengan Kepulauan Walej. Yang ketiga adalah fauna tipe Australia yang berada di Indonesia bagian timur, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Berikut ini adalah contoh fauna tipe asiatis. Fauna tipe asiatis banyak ditemui mamalia besar, diantaranya adalah gajah, badak berjula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, bunglon, kura-kura, buaya, dan terenggiling. Berbagai jenis burung ditemui seperti burung hantu, elang, merak, jalak, dan kutilap. Di sini ada gambarnya, yaitu yang pertama adalah burung hantu. Selanjutnya ada macan, di bawahnya macan ada badak berjula satu, dan yang terakhir ada burung merak. Selanjutnya fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan diantaranya yaitu babi rusa, anoa, kuda, beruang, kuskus, sapi, dan banteng. Sedangkan reptil diantaranya adalah biawak, komodo, buaya, dan ular. Berikut ini adalah contoh fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, yaitu anoa. Ada babi rusa juga, ada gambarnya kuskus, dan ada gambarnya komodo. Selanjutnya adalah fauna tipe Australik. Fauna tipe Australik ini yang berada di Indonesia bagian timur, di antaranya adalah beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, dan kelelawar. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, jaya, dan biawak. Berbagai jenis burung diantaranya
burung cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan mamudur. Nah, berikut ini adalah gambar fauna tipe Australia. Yang pertama ada burung cendrawasih. Gambar yang kedua ada kanguru, dan yang terakhir ada burung kasuari. Selain ada keragaman fauna, di Indonesia juga ada keanekaragaman flora. Flora itu adalah tumbuhan. Jadi, ada beberapa faktor yang membuat keragaman flora di Indonesia. Yang pertama adalah iklim. Yang kedua adalah jenis tanah. Yang ketiga adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah biotik atau pengaruh makhluk hidup. Pengaruh suhu udara dapat berpengaruh terhadap suatu jenis tanaman yang hidup di suatu tempat. Pembatasan wilayah flora di Indonesia antara lain, yang pertama adalah daerah panas, yaitu di antara 0 sampai 650 meter. Tumbuhan yang bisa hidup yaitu jagung, karet, kelapa, padi, dan tebu. Untuk daerah sedang, yaitu berada di 650 sampai 1500 meter, tumbuhan yang bisa hidup yaitu teh, kopi, dan tembakau. Untuk daerah sejuk, yaitu berada di 1500 sampai 2500 meter, tumbuhan yang bisa hidup yaitu teh, kina, pinus, dan sayuran. Yang terakhir adalah daerah dingin, yaitu di atas 250 meter. Dengan ketinggian yang sangat tinggi, yaitu 2500 meter, cenderung mempunyai tanaman yang tidak bisa dibudidayakan. Jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi iklim. Gambar yang pertama yaitu hutan musim. Hutan musim terdapat di Indonesia yang mempunyai suhu udara yang tinggi, serta memiliki perbedaan pada saat kondisi tumbuhan di musim hujan dan di musim kemarau. Jadi, pada musim kemarau, pohonnya meranggas atau daunnya gugur. Pada musim hujan akan tumbuh menjadi hijau kembali. Contoh dari hutan musim antara lain hutan jati dan kapuk randu. Hutan musim banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gambar yang kedua adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Indonesia memiliki iklim tropis dan juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia mempunyai banyak sinar matahari sepanjang tahun, curah hujan yang tinggi, serta memiliki temperatur udara yang tinggi. Di Indonesia, banyak hutan hujan tropis yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Selanjutnya ada sabana. Sabana dapat hidup di daerah yang mempunyai curah hujan yang sedikit. Sabana ialah padang rumput yang diselingi oleh berbagai pepohonan yang bergerombol. Sabana banyak terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah stepa. Jadi, stepa itu padang rumput yang luas. Stepa dapat hidup di daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat sedikit. Stepa banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah hutan bakau. Hutan bakau itu bisa disebut juga dengan mangrove. Hutan bakau atau mangrove bisa ditemui di daerah Rembang. Jadi, hutan bakau itu hutan yang hanya dapat tumbuh di pantai yang berlumpur. Hutan bakau atau mangrove banyak terdapat di Pulau Sumatera bagian timur, Papua, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah persebaran flora di Indonesia. Jadi, flora di Indonesia atau tumbuhan di Indonesia itu disebar atau mempunyai persebaran di 3 bagian. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat, yang kedua adalah Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir adalah Indonesia bagian timur. Untuk Indonesia bagian barat, jenis floranya memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kayu berharga, daun yang hijau sepanjang tahun, jenis pohon yang tumbuh bersifat heterogen, dan terdapat flora endemik. Contoh pohon cempaka, pohon jati, pohon meranti, pohon karet, pohon mauni, dan pohon beringin. Kemudian untuk di daerah Indonesia bagian tengah,
Jenis flora yang tumbuh memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ukuran daun yang kecil dan pendek. Contohnya cendana di Nusa Tenggara, ada anggrek putih di Sulawesi, kayu putih di Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku, dan tumbuhan kemiri ada di Nusa Tenggara juga. Untuk yang Indonesia bagian timur, jenis flora atau tumbuhannya memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun paralel dan panjang. Contohnya, matoa yaitu berada di Papua. Kemudian ada bakau di Papua juga. Ada sagu dan anggrek juga berada di Papua. Sekian materi mengenai potensi Indonesia hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat.